Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa salawatullahi wa salamuhu ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yarithullahu al-arda wa man 'alaiha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari yang penuh berkah ini, kembali lagi kita mengawali majelis ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat duniawiyah, begitu juga nikmat ukhrawiyah, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sarana, dengan fasilitas, dengan keamanan, kemudian ditunjang oleh nikmat ukhrawiyah dengan iman, ya, dengan ketakwaan, dengan Islam, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di tempat ini untuk membuktikan rasa syukur tersebut dengan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Semoga ibadah tersebut akan memperberat timbangan kebaikan-kebaikan kita di hari kiamat kelak nanti dan menjadi bukti atas kesyukuran kita terhadap seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berkomitmen, senantiasa bersabar teguh di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib yang kami muliakan dan kami banggakan, materi kita untuk safari saf, kita sudah sampai pada tadabbur surat Quraisy. Yang sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Ma'un, dan insyaallah di malam yang penuh berkah ini kita akan mentadabburi bersama salah satu surat yang sangat mulia dalam Al-Quran, yaitu surat Quraisy. Surat Quraisy ini erat kaitannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Meskipun bukan surat Al-Fil yang akan kita tadabbur, yang akan kita kaji bersama, tapi kita ingin mengetahui dulu secara singkat makna daripada surat Al-Fil, karena sangat erat kaitannya dengan surat Quraisy. Surat Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan ashabul fil. Ashabul fil ini adalah Abraha dengan bala tentaranya. Jadi Yororiolo, orang-orang Majusi ingin menandingi Ka'bah dengan membangun tempat peribadatan yang terbuat dari emas. Nasabak Yororiolo tahu pada komanangi Ka'bah lo rekena umrah, lo haji, karena haji dan umrah sudah ada sebelum syariat Muhammad. Tinggal Nabi kita meneruskan syariat Ibrahim.
Jadi sudah menjadi kebiasaan haji mereka setiap tahunnya ke Makkah. Ya. Ya jadi ya roh sengnya haji ya. Dia pigaga Nabi Muhammad kami menyasanya haji. Ya. Cuma dulu itu banyak di antara etika atau tata cara mereka menunaikan haji sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya Islam datang dengan mengajarkan manasik haji yang tepat. Riolo tawe unro elona pasukui hajinna malojo-lojo nareko matawapai. Kamakutana kemana kemalojo-lojo teh matawapa. Karena mereka dahulu ragu dengan makanan dan pakaian yang mereka miliki atas kehalalannya. Aja kamaji anu kurani kalasiat toy napai pakai meliwajaju dina baraka mesa. Akhirnya mereka menanggalkan dan meninggalkan seluruh makanan, berpuasa beberapa hari dan juga menanggalkan pakaian mereka sebelum mereka bertawaf. Ya, riolo tawiro. Dan bukan itu yang kita kaji dalam sirah, karena itu adalah materi dalam sirah. Jadi Raja Abraha ini ingin membuat tandingan ya terhadap Ka'bah. Maka dari Ka'bah batu je nak butawe ya tanam je napake ya makibu Ka'bah namake kato tolilawi tau ya. Kalau dalam bahasa kita ya dia ingin menandingi ya turis-turis yang masuk ke Makkah begitu. Karena banyaknya pendapatan lewat ya turis biasanya. Jadi makibu teh onrang rekena rekreasi beri maka tiga pengunjung tak beri berkembangi kampung ni. Jadi makibu ti Abraha makar. Nasa ngero Ka'bah nalawi tawe nasaba ya nasaba dicing pak kita taulino mi di makibu lalu ya onrang ya peribadatan orang-orang beribadah yang terbuat dari emas. Ya. Karena salah seorang di antara masyarakat Quraisy pada waktu itu ingin menghinakan perilaku Abraha tersebut. Ya jadi nak kata-katai wilok jambangi wironangi ernaki ibu Abraha. Ya. Loina amina pakatuna jadi loina jambangi. Akhirnya Abraha dengan alasan tersebut ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, jadi ya tu perlipahannya maka dah aja kamana sabak gau tanah kasolat tawe. Ya. Jadi kamani makibu alternatif tersendiri engkau rana teh misalnya masumpa-sumpa tolos solangi nasabar nasolangi teh masih gei di natutungi dosana. Ya. Makutu panangi dino di layuja ya agak kana sompa-sompai tawe riolona nangi tau mapak dua nasaba aja kamayor nasabar nama cena pengalla taala na ujana di totongi dosana. Ya. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ku kurangi runtuk makor. Aja mupa katunai aja mujai aja taujai ya. Agak na sumpai ya tahu mapak dua nasaba aja kama iaro nasabari na ujai pong Allah Ta'ala na ditotongi dosana. Begitulah tadi lawina jambangi ya. Karena bukan ajaran Islam lawina jambangi nasabari nang Ka'bah melo solangi nang Ka'bah ina hancurkan. Semua suku-suku yang dilewati Abraha dari Yaman menuju Makkah itu ditaklukkan semua, dirampas semua harta mereka dan dipaksa semua laki-lakinya untuk ikut bergabung di pasukan tersebut. Sampai akhirnya ya ke Ka'bah, ke Makkah. Setelah sampai di sana ya Nolli ini ya kuidi maka dakir kepala di sana ya Makkah watwir dan yang menjabat sebagai ya pemimpin bagi suku Quraisy pada waktu itu adalah siapa? Abdul Muttalib ya Abdul Muttalib
Dipanggillah dia. Maka di agama tapau angka kama parilawatta ya. Angka kamero manasakataku ya melo ka solanya tu Ka'bah itu. Ya. Sarekwamangnya dia nanalau tawakwe. Ya. Pasabarna nasabangkana anggota tak lau jambangi yornangi wakibu ero. Ya. Ulawan napaki makibu ya gereja kalau bahasa kita. Ya. Kalau na jambangi ya agak perilawata karena Abdul Muttalib pada waktu itu sudah tahu tentang jumlah tentara Abraha pada waktu itu ya maka dia gaga pape walinna lenna maka dai iya angka kalau mangolo nasaba melom alo milawi yorosinna untaku si bawa bembeku talai nangi kolalangnya ya tala manang gare tarampas manangi tarampu manang ro bembeku si bawa untaku nasan nangi pejagaku ya ya miro melo willau ya mape bali ni Abraham maka tahu patunana ya milo nilai hancurkan Ka'bah ya miro law nilau makita nyalengi mau dia mengilau-ngilau maka da rewa ni damai ini aja musolan kasih Ka'bah. Ternyata mape bali Abdul Muttalib maka dai iya robembe si bawa onte angka puanna iya punana. Jadi iya to miro willau na iya ro Ka'bah angka mato puanna to naria piare ya uparewa elori puanna to naria piare iya ro Ka'bah puanna to naria ya uparewakan pe mangyaro yaro Ka'bah tan dia gaga pakuliang aku ya Allah loko tu Ka'bah. Ini salah satu nilai tawakal yang diajarkan ya siapa Abdul Muttalib kepada kita meskipun ya jangan sampai kita menyalahpahami perkataan tersebut. Abdul Muttalib mengatakan unta dan kambing adalah milik saya maka saya berkewajiban untuk menjaganya ya dan memiliki hak untuk memintanya kembali. Adapun Ka'bah ada sendiri di pemiliknya, biarlah pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Akhirnya Abdul Muttalib nisang maka dia pagaga tahu ya maka tahu ya Ka'bah solang melo solangi Ka'bah tan ricalla ri Allah Ta'ala karena sudah ada sebelum Abraha ya yang berniat untuk merusak Ka'bah tapi mereka semua Allah Subhanahu wa taala binasakan. Maka Abdul Muttalib pun mengumpulkan semua penduduk Makkah waktu itu untuk meninggalkan kota Makkah sebelum Abraha masuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Dan Abraha ingin mempertontonkan perbuatannya itu. Jadi maka dai saleh kampungnya. Nasabak manas satu ya kono patur Allah Ta'ala pacalan natanyalina tu banakan na mujid akan namanatto. Nah, ini juga perlu difahami bahwa wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Itau lalo ki lari pacalan na pong Allah Ta'ala pacalan ya na pakangke pong Allah Ta'ala natanya tau majae bawan na pakanay manang. Maka ketika kita menasihati seseorang, mendakwai seseorang, menyadarkan seseorang ya napodangi maka da alimu muajolo ya, maka jawaban yang paling tepat untuk kita sampaikan bahwa karena diri saya lah sehingga saya berdakwah. Jangan sampai Anda berbuat kezaliman, melakukan kezaliman, Allah menurunkan ya azabnya yang azab tersebut tidak khusus kepada kalian, bahkan kami juga akan terkena ya imbasnya. Jadi kita bernasihat itu bukan karena kebaikan ya mereka saja, tapi salah satunya adalah kebaikan untuk diri kita agar supaya Allah tidak menurunkan azab yang menimpa kita juga. Digaya sa kopoin pacalan na pong Allah Ta'ala. Di negara sama kada ustaz maka kanjay si pana di nakan nai pero pasam pajangi di nakan nai tsunami de ga na puluh manangi na pasamarata ki maja makanja na pakan nai mana pong Allah Ta'ala ya. Jadi Abraha pada waktu itu meminta untuk ya meminta seluruh penduduk Makkah untuk keluar dari Makkah. Singkatnya Abraha ketika berniat untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu itu ya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan
ya kepadanya apa? Warsala alaihim tayran ababil. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka tayran, ya burung, yaitu ababil. Ababil ini dua maknanya. Ya, pertama ababil bisa saja nama burung tersebut adalah ababil. Kemudian kedua, kata ababil itu menunjukkan sesuatu yang datang bersamaan berbondong-bondong sekaligus. Jadi burung yang datang ya berbondong-bondong, yang datang begitu banyak, yang datang menutupi ya ufuk. Kemudian tarmih bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu. Ya, as-sijil artinya batu terbakar. Ya, salah satu tempat di neraka juga dinamakan, ada tempat yang dinamakan sijil. Jadi bisa saja batu tersebut berasal dari neraka, bisa juga batu tersebut Allah Subhanahu wa taala yang kirim ya dari batu-batu yang terbakar seperti yang kita lihat ketika gempa bumi, ada gunung yang meletus. Dan ini nanti akan kita kaji di pertemuan ya mendatang. Kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, akhirnya menjadikan mereka ka'asfin. Asf artinya dedaunan. Ya, dedaunan. Asf itu artinya dedaunan yang sudah berjatuhan atau dedaunan yang masih melekat pada ranting akan tetapi rusak disebabkan karena adanya hama yang ya memakannya. Ya, makul artinya dedaunan yang terserang oleh ya hama, dimakan oleh hama. Maka perlu kita hati-hati di sini ketika kita membacanya karena dia adalah hamzah makul bukan ma'kul ya. Kalau ma'kul artinya masuk di akal. Kalau makul artinya ya dimakan. Jadi pada waktu itu Abraha setelah diazab oleh Allah, ya Allah membiarkan Abraha satu-satunya yang datang dari Yaman sana, ya yang tidak mati di tempat. Jadi mati mana lengi. Abraha bawa cadi dina wuni pong Allah Ta'ala ukur Makkah. Semua tentaranya mati, hangus pada waktu itu kecuali Abraha saja. Kenapa tidak langsung mati di tempat? Allah Subhanahu wa taala ingin mengirim pesan kepada seluruh suku-suku yang dilewatinya sampai kepada Yaman tentang perilaku yang diniatkan tadi oleh Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Karena Abraha tadi sengaja melewati seluruh suku-suku agar supaya memahamkan kepada mereka bahwa dia datang ke Ka'bah untuk menghancurkannya, maka jangan lagi tahun depan kalian berniat ke sana karena saya sudah hancurkan. Ya, tahun depan pindah ke Yaman. Ya, gereja yang dia dirikan yang terbuat dari emas. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja membiarkan Abraha tidak mati di tempat. Jadi amatoro pe malalangin olah rewa. Jadi kita ini kota kadang kan nanya mabata ena sangalina melo hancurkan Ka'bah kan ya tulis pas salamati ku Allah Ta'ala. Semua suku-suku yang dilewati bukannya ya takut dengan gertakan dan serangan Abraha tadi, malah mereka makin kuat dengan ibadah haji tersebut karena dia naitani mata engkana Abraha nangi rewa pemang maka kemanje tentara nama plus abunange. Ya, ternyata hancur semua, mati semua di Makkah. Abraha sendiri pulang kemudian setelah sampai di singgasananya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ai pariomati ko Allah Ta'ala ko memang kamponna. Ya, Abraha tadi ini. Kemudian pada waktu itu Quraisy yang tadinya tidak dikenal, Quraisy tadinya yang terdiri dari beberapa orang saja, Quraisy yang tadinya tidak pernah keluar dari sangkarnya, tidak pernah keluar dari Makkah, akhirnya berani menunjukkan diri ya dengan keberanian bahwa mereka adalah orang yang terjaga. Yang kadai Abraha lagi raja 50 tantarana lawiki ya. Nah dia gagan rewa dicapuri. Akhirnya Quraisy pada waktu itu
berani berdagang kemana saja, tidak ada yang mampu mengganggu mereka dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Kenapa? Mereka telah mengambil pelajaran dari peristiwanya Abraha tadi ini. Hanya mulai pada waktu itu Quraisy ya melonjak ya ekonomi mereka, usaha mereka. Maka di sini mungkin perlu kita ambil pelajaran bahwa terkadang ada musibah yang menimpa kita, itu tujuannya adalah untuk membuat kita lebih kuat dan lebih sukses. Iya. Terkadang ada musibah yang menimpa kita, ternyata tujuannya adalah untuk membuat kita lebih kuat dan lebih sukses. Maka kita masuk ke surat Quraisy, li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, li di sini karena. Ilaf artinya ini kebiasaan. Ilaf juga diantara maknanya mengumpulkan sesuatu. Dan yang dimaksud oleh ilaf di sini adalah at-tijarah, yaitu perdagangan. Li ilafi Quraisy, karena kebiasaan berdagangnya orang Quraisy. Jadi maparingarani pong Allah Taala ke. Nasabak puran itu natulung pong Allah Taala pun natulung pong Allah Taala li ilafi Quraisy. Nasabak abiasang dan kangenna Quraisy. Bagaimana? Ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Ya, kebiasaan berdagang mereka rihlatash syita, mereka melakukan perjalanan meninggalkan negeri mereka pada waktu asyita, pada waktu musim semi. Ya. Kemudian was-saif, pada waktu musim panas. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilafihim rihlatash syita'i was-saif? Jadi orang Quraisy dulu itu ada dua negeri yang mereka tempati berpindah ya untuk berdagang. Ketika datang musim syita, asyita itu musim semi, musim tumbuh-tumbuhan ya. Ketika datang musim syita, mereka semua berangkat ke Yaman. Manu ni mataruni lo Yaman. Diga katong melok gesa-gesa ni komero. Ya nasabani semangat toy kada. Itu orang Quraisy itu orang terjaga. Ya, orang dijaga itu. Padahal yang dijaga oleh Allah adalah Ka'bah, bukan orang Quraisynya. Ya, tapi ia naruna pewaro. Maka ada Abraha lagi biasa mana saraja, mapulusak butan tarana, dia gagal sisa. Jadi dia pun berangkat ke Yaman, musim semi, musim tumbuh-tumbuhan. Tujuannya apa? Mereka membeli hasil ya panen dari Yaman. Karena dulu dikenal Yaman ini ya adalah ya tempat pertanian yang paling subur. Jenal liman nekor. Kemudian was-saif, ketika musim panas, jadi kolai oko Yaman musim panen, ya napasi puluh mana sih ko Mekah. Gandumnya, syairnya, ya semua apa yang ada di Yaman dikumpulkan di Makkah. Ya kurmanya dulu kan tidak ada kurma di Makkah dulu. Ya kurmanya apa saja, buatinnya yang ada di sana diambil semua. Ya hasil pertanian yang ada di Yaman disimpan di Makkah. Ketika datang musim panas, ya mereka membawa semua hasil-hasil yang dibeli di Yaman ke Syam, Syria. Syam itu sekarang sudah terdiri dari empat negara. Ya, paling di atas ada Lebanon atau Lebanon. Kemudian di bawahnya ada Suriah, ya Suriah juga namanya kalau kita Suriah. Di bawahnya lagi ada Filistin atau kita namakan Palestina bahasa kita. Kemudian di bawahnya lagi ada Urdun atau Yordania kalau kita. Saya itu sampai sekarang saya tidak akui dan kita tidak akui negara Israel. Ya, karena cuma 4 negara sebenarnya di situ, ada Lebanon, Suriah, kemudian Palestina dan Yordania, Yordan. Ya, adapun Palestina mapi rumah mi biasa setelah perang dunia, ya lemmi onra korce de kor Bukit Suhyun, mapi rumah mi, ternyata mapi rumah alina makibu perkara namanya Malay, ya Malay bolana tahu. Ya biasanya yang kamakatu, isuran jolo ya lemmi darat nakita unakatui. Ya lemia bola nomri okor mak bola jolo ya
si sana metai maki buni perkara na lain dar makin ini kumu pakai padahal nun rimin ini na biasa maka tuh ya bolanya nala nih maka dan di pigago kumenyen kami mau bola padahal ya darat biasa nun rima bola. Begitulah sekarang kondisinya ya apa Israel. Jadi kalau ya Syam ya lasim melimanangi okomero ya agak-agak engke Syam, dan salah satu diantaranya adalah kain yang berasal dari Eropa yang masuk ke sana ya, yang dibawa oleh orang-orang Romawi masuk ke Syam, karena Romawi Timur pada waktu itu ada di Syam ya. Jadi nabalu mana nginanya iya ro wasile darae oko Syam. Nah, kupura sinabalu mana koro nalesi kain, nalengi wajaju, nalengi ambala, nalengi agi-agi, ya, nalni napa nabawa si loko Makkah nataroi. Aku watun nasi matu panet tawe oko Yaman, nabawa mana sir nabalu okoro, ya, napa naliasi hasil pertanian dari Yaman. Ini kerjanya orang Makkah ini. Di Makkah tidak ada penghasilannya degaga. Ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ya, peternakan pun juga tidak mencukupi mereka sendiri, tidak cukup untuk diri mereka. Tapi orang-orang Makkah pada waktu itu terkenal dengan kekayaan mereka karena zaman Makkah dangkang. Ya, jenazah itu Makkah da uko Makkah agak sana tanah-tanahnya na bawa lo Yaman, nasato itu lo Syam, Syria, nasato ni tahu Yamangi maka doko Makkah, lay pajaji rokengnya na bawa lo ko Yaman. Pada orang Makkah ndak ada sama sekali milik mereka. Mungkin sama seperti kita mungkin di sini ya. Kita kenal bahwa misalnya wajo sutra, padahal mungkin ulat sutra itu mungkin dari Enrekan, dari Tator, dari mana. Tapi itu yang dikenal bahwa sutra itu adalah wajo. Maka itu wajo sutrana. Kalau kita sutra wajo nah, begitu juga mereka dulu. Maka ini seakan-akan penghasil ya kain, penghasil ya sajadah, penghasil ambal, penghasil apa saja ya. Kemudian di samping itu juga adalah mereka ya penghasil pertanian yang sangat bagus. Padahal ya dan kami orang Makkah ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kemudian Allah mengingatkan setelah itu falyabudu perintahkanlah wahai Muhammad agar mereka orang Quraisy ini, orang Makkah ini ya beribadah ke Rabb hadzal bait puanna ya bola iya we. Dan al-bait yang dimaksud di situ adalah Ka'bah, jadi peringerangi. Jadi Rasulullah datang mengingatkan orang Quraisy yang tadinya mereka sombong dengan peristiwa Abraha dulu, yang mereka tadinya ya takabbur, merasa hebat, merasa kuat dengan peristiwa tersebut, dengan memberanikan dirinya berdagang ke sana kemari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengingatkan peristiwa itu. Maka ada semua itu agak pas sabarna tama betta ya. Semua itu agak pas sabarna tama terulao dangkang ku kampung na tawe. Tanyaga nasaba peristiwa na Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah menghancurkan pasukan tersebut yang menjadikan seluruh dunia ya tunduk di bawah telapak kaki Anda. Tanya nasaba Ka'bah ini. Jadi komaki itu pala wilawi lauri di manang sarekammangi aja gagata sompa lenna puanna iye punna boleh puanna iye boleh we ya. Rasulullah mengingatkan, jadi ngerangi maka da iya mitu tulelo dangkan nasabak purai biasa ya engka yasa peristiwa ya ashabul fil ya mitu tulelo Yaman nasaba engkana peristiwa ashabul fil tullela Syria Syam nasaba angka peristiwa ashabul fil. Bagaimana alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah Subhanahu wa taala ya Rabbnya Ka'bah ini yang pernah at'amahum min ju', yang telah memberikan mereka makan
yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang kelaparan tinggal di Ka'bah, di Makkah. Ya biasa Quraisy itu toli maliwasan ni najama, maliwasan ni bawang ya, na pinat dingi de gagalan na. Ya, mila agam meloi mak dara de game tuo. Ya. Meloi berternak di tu namanya jaji. Ya, akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha beserta dengan tentaranya, maka mereka pun menemukan solusi untuk memperbaiki ya ekonomi mereka, yaitu dengan berdagang. Dengan berdagang. Maka iparingerangi pa mengaku pengalla taala, maka tanyaga pali pengalla taala ya panreki ya tanyaga pali pengalla taala pura ya pakanjaki atau tu ngetak tanyaga pali pengalla taala ya pura pakanjaki pakalino ngetak. Nah yang biasa mero tahu maka kipari ya mungkin seperti kita di Sidrap ya warra ya silitere lo kasih tunrung nah, jadi maki tanapa capur silitere mapula lo kan ya mapula sekarang alhamdulillah dia naga apa tahu maki mana suakor ya warra pasinasu lo kak dia naga perlu ngeranyero maka dia biasa susah nasa dipat pakalinongnya. Maka alhamdulillah Sidrap sekarang alhamdulillah lumbung padi ya lumbung telur ya sudah tidak wajar kita di Sidrap ini kalau ada pesantren di Sidrap beli beras ya alhamdulillah sering saya sampaikannya saya iklankan bahwa alhamdulillah pesantren kita ya di telan tidak beli beras lagi banyaknya yang menyumbang beras sekarang sudah masuk 1 ton setiap bulan setiap tanggal 1 bilang tidak wajar katanya pesantren beli beras, lumbung beras di sini di Sidrap. Iya. Tayyib. Alladzi at'amahum min ju'. Rabb yang telah memberi mereka makan di mana sebelumnya itu mereka adalah orang-orang yang kelaparan. Ya, orang-orang yang kelaparan. Kemudian wa amanahum min khauf. Yang telah Rabb yang telah memberikan mereka keamanan, rasa aman yang dulunya mereka itu selalu dihantui oleh rasa takut. Dan oleh salawi Mekah tidak ada kekuatan, tidak ada daya mereka, tidak ada kemampuan, belum pernah dikenal mereka bahwa pernah berperang kemudian menghancurkan negara lain, pernah berperang kemudian memenangkan peperangan. Tidak ada itu sejarahnya orang Quraisy pernah berperang kemudian melawan misalnya Persia menjatuhkan Persia atau berperang menjatuhkan Romawi, tidak pernah. Iya. Makanya mereka selalu takut, mereka selalu was-was. Sekali diserang habis semua. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala ya menghancurkan Abraha, maka mereka pun berani menunjukkan wajah mereka di tengah-tengah seluruh raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Maka bahaya deni wana capu tentara Abraha aja gak gisai. Akhirnya mereka berani. Maka Allah Subhanahu wa taala menagih 2 nikmat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menagih 2 nikmat ini. Nikmat apa itu? Nikmat makanan. Yang dulunya Quraisy adalah orang-orang yang kelaparan setiap saat, setiap waktunya. Ya. Makanya orang Makkah sampai sekarang masih terbiasa mereka dengan obatnya itu. Ya kalau sudah ada unta 1 ekor tuh nih. Nah sebab magai ya rususun naninun nih ya komalasai utemina na ini sih. Iya. Ada salah itu sampai sekarang pun juga dimasukkan di YouTube itu minum kencing unta. Ya obat katanya. Karena itu dulu memang burang nak burang. Ya dau lagi dega. Atimi nami unta minum. Ya, kau memang yang kamu susun unta. Jadi kau tanah tuan itu sogi ini. Ya, orang Quraisy waktu itu. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dulu kalian adalah orang-orang yang kelaparan. Dulu kalian tidak punya. Maka ingat itu nikmat Allah itu. Ya, dengan cara apa? Kembali beribadah kepada Allah Rabb pemilik Ka'bah ini. Kemudian wa amanahum min khauf. Dulu kalian adalah orang yang ketakutan. Tidak ada orang yang pernah kalian kalahkan. Kalian selalu merasa was-was ketika meninggalkan rumah kalian. Ya, jangan sampai akan ditangkap dan diperbudak oleh raja-raja lain. Tapi setelah Allah menghancurkan Abraha, kalian berani kesana kemari tanpa rasa takut. Tayyib. Faedah yang bisa kita simpulkan dari surat Quraisy ini, pertama
bahwa ya rupang Allah Ta'ala narik ko na coba ki ya narik ko na lengi pong Allah Ta'ala si dipacoba napakangkangi pong Allah Ta'ala si dipacoba napabawaiki pong Allah Ta'ala si dipacoba, maka ketika kita menerimanya dengan lapang dada ya, bersabar dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ya, maka pasti di balik ujian tersebut ada hikmah yang sangat banyak, sangat besar yang tidak mampu kita ya bandingkan dengan musibah yang pernah menimpa kita. Ya. Apa yang menimpa Quraisy tadinya? Mereka dirampas harta mereka, ya. Ketika mereka melawan, mereka akan dibunuh. Ya, rumah-rumah mereka ya hancur, ya. Dengan musibah tersebut, lewat musibah tersebut Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jalan keluar untuk kehidupan mereka, jalan keluar dari kelaparan dan jalan keluar dari ya ketakutan, yaitu dengan liilafihim, yaitu dengan perdagangan mereka. Mereka keluar berdagang, Allah berikan mereka satu solusi saja, akhirnya mereka selesai dari berbagai macam bentuk masalah yang mereka hadapi. Mima tanah digawat dengan tanang, ya mimana digawat di andre, iya. Agami pigau, akhirnya Allah memberikan mereka solusi, yaitu dengan berdagang. Poin yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita jalan keluar sesuai dengan apa yang cocok untuk lingkungan yang kita tempati pada waktu itu. Maka perlu kita lihat lingkungan kita. Jangan kita selalu berpikir dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang lain, yang dimana usaha tersebut kemungkinan besarnya tidak mampu kita terapkan di negeri kita, di tempat kita. Maka Allah Subhanahu wa taala beri solusi tijarah, karena itulah yang paling tepat untuk mereka, karena tempat mereka berada di tengah-tengah yang dengan mudahnya mereka bisa mengumpulkan hasil bumi dari Yaman dan juga bisa mengumpulkan ya kain-kain yang dijual di Syam pada waktu itu. Kemudian poin yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita ya, mengingatkan kita dengan nikmat, mengingatkan kita terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, perlu ngerang-ngerang iya ropa PDC na pong Allah taala laridi sarekomangi ya maringangi ya pak ipigau si dia pakasiang ya, perlu kita ingat-ingat ya, siage tanah ya makanja pakitata, siage tanah mawata pakaliata, siage tanah makanja paringkalingata ya, siage tanah ya madisingi, siage ganna dalle nalengi pong Allah taala manang kiro pakasiangi cinampa emi bawang deulek pigau ya. Siage ganna ase nalengi pong Allah taala iro 5%, 10%, 5% mana kada yule pasu iro sakana 5% ne ganna ase nalengi pong Allah taala iya akka 2 si tahun kalau malah katalu si tahun iya 10 karung si karung bawa masuk iya. Kita tidak ingat ini yang 10 karung ini, karena kita tidak ingat nikmat Allah toliasanya lima kadidi mimawatang amat catami magalu na mega ipapule, akhirnya kita lupa mengeluarkan ya hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita itu zakat, ya zakat pertanian kita ya. Yolli kelama sampajang pitu mi manne kapa kota masigi ya siage tanah ya jama-jama linota ijama ya mana kaya merupitu menne de mana yulle ya salai jama-jama line na tolong pigo irnangi pakasiangi perintah pong Allah taala. Ini perlu kita ingat, selalu kita banding-bandingkan. Kadang ikan namo penelinga pong Allah taala cik dan jeni lawe ikan namo pele waktu 20 pajang sesusiwan ni nah deja nagan nasi jang iro 5 waktu iro iya aga awatangan nalenga pong Allah taala na dena siage tanah tutujo masam pajang kanjana
ya pakalinonge makokana lengi pong Allah Taala dalle mana kamana yoro mangaji na de yule ya mana to de yule mangaji na muli momen ni bawang ya etana to malali suma ke jam-jam tapura mana kero tudangi pengajian sitang ngajange de mana yule pigau. Ini yang perlu kita pikirkan ini, karena dalam surat Quraisy ini na peringerangi pong Allah Taala sininna papa de cenna lauridi sare kamangi yule pigau inange pakasiannya. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan Quraisy, peringerangi nih Quraisy. Maka aga biasa wadinan re, ya peringerangi Quraisy, angka naga tahu Quran api tauri, ya biasa meroh hanya karena kejadian dihancurkannya Abraha beserta dengan tentaranya, akhirnya Quraisy langsung lepas dari masalah yang mereka hadapi itu kelaparan, dan lepas dari masalah kedua yang mereka hadapi yaitu rasa takut. Ya, tolong ingat-ingat dua hal ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Quraisy agar supaya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, ya, Rabb pemilik Rabb rumah atau Ka'bah ini. Dan yang terakhir, setelah kita faham bersama dalam tauhid rububiyah kita, maka ada pong Allah Taala ni mapancaji pong Allah Taala mapatuo mapamate pong Allah Taala mapakang kadalle pong Allah Taala ni paturungan ni bosi, ya pong Allah Taala malemana ni pong Allah Taala malemana ni papenyamang angka kira-kira setinaja isom palena pong Allah Taala. Pong Allah Taala pajaji ki, pong Allah Taala patuo ki, pong Allah Taala pamate ki, pong Allah Taala pakangkangi dalle, pong Allah Taala paturungan ni bosi, pong Allah Taala padisingi ki. Ya angka kira-kira setinaja isom palena pong Allah Taala. Napa idu na peringeranki pong Allah Taala nama mengakumanan ni. Kalau pura ki mero biasa maparri napa lo muluwangi pong Allah Taala daleta. Pura ki mero biasa ya tolimitau tidak pernah aman di negeri kita. Ya, adanya perampokan, adanya pencurian, adanya pembunuhan, adanya ini dan itu. Sekarang alhamdulillah negeri kita aman. Sebagaimana amannya misalnya ya negeri Makkah. Maka ini perlu kita ingat. Nule bangsa kapek dia udapi mero biasa kagare waktu biasa mero maka susah. Nasanya tamatoi maka da malak bimati mak darah ini yang mati maliwasang. Ya. Orang terpaksa keluar katanya pergi merampok, bagaimana tidak merampok? Nah dia gawat dianre. Ya. Pada waktu itu tidak ada. Ya semua orang keluar pergi merantau. Kenapa di Sidrap tidak ada yang bisa? Orang menanam padi tidak berhasil, tidak jadi. Ada lagi padi hanya untuk dimakan, tidak ada harganya. Sekarang alhamdulillah, ya makan ilmu pakalinong uko Sidrap. Maka perlu kita ya ingat baik-baik nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah ya kita masuk dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat tersebut, atau malah kita masuk dalam golongan kufur nikmat, mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan meninggalkan ibadah atau kewajiban yang Allah perintahkan. Saya kira cukup ya, sudah habis waktunya. Baik, ya, mari kita menutup majelis kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.